Oke ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, kita lanjutkan kembali ya pada topik kali ini adalah berbicara mengenai mengoperasikan sistem informasi ya. Jadi dalam mengoperasikan sistem informasi, gambaran kita di sini adalah kebijakannya bagaimana ya kan. Kemudian prosedurnya bagaimana setiap organisasi dan juga setiap fungsi-fungsi audit ya. Dan juga menjelaskan bagaimana eh, yang namanya pemrosesan ya serta pengendalian output yang secara signifikan berpengaruh terhadap keakuratan dan juga validitas informasi ya, dan juga mendiskusikan ya bagaimana bentuk pengendalian atas data ya, serta bagaimana pengendalian fisik, serta bagaimana pengendalian atas lingkungan, kemudian bagaimana pengendalian atas penyimpanan ya, kemudian bagaimana pengendalian atas perencanaan ya, kemudian bagaimana kalau terjadi gempa bumi ya. Ya, jadi ada disaster recovery plan. Kemudian juga bagaimana pengendalian atas para pengguna dan bagaimana sistem pengoperasian. Nah, jadi inilah yang namanya pengoperasian sistem informasi. Nah, untuk berkaitan dengan kebijakan dan prosedur, ya, maka setiap lingkungan sistem informasi itu punya kebijakan spesifik gitu ya, dan juga prosedur yang spesifik yang mencakup bagaimana pengoperasian sistem informasi. Nah, sistem informasi itu harus diskedulkan ya, kemudian dimonitor ya keberlangsungannya. Kemudian sistem informasi itu harus lengkap, akurat ya, dan juga valid ya. Kemudian juga bagaimana memproteksi ya dan juga menjaga integritas sistem informasi, serta juga bagaimana sistem operasi itu cukup atau juga melindungi dari program juga atau data. Nah, ini harus dilakukan ya dalam kebijakan operasi dan prosedur. Nah, kalau pemrosesan data bagaimana? Nah, untuk memproses data ya secara spesifik itu harus diposting setiap hari ya, daily posting ya dalam sistem jurnal organisasi yang masuk di posting di buku besar. Sehingga pemrosesan dari posting di sini itu mulai dari mengupdate, kemudian menyetujui batch dari setiap yang masuk di jurnal ya dan diskedulkan. Nah, jadi di sini diperlukanlah yang namanya job scheduling ya. Jadi menjadwalkan ya. Nah, itu dalam hal fase pemrosesan ya. Penjadwalan itu sangat penting ya. Kemudian bagaimana untuk perlindungan data? Ya, perlindungan data dan juga perlindungan program. Nah, untuk perlindungan data atau juga program harus dibuat yang namanya tape cartridge dan juga dispatch ya. Artinya pak penyimpanan ya berupa disk selain dari yang ada di internal ya. Jadi data library harus menjamin ya bahwasanya proses otorisasi menerima file, pemrograman dan juga dokumentasi ya. Nah, ini perlu dilakukan. Jadi dengan kata lain untuk keamanan fisik ya dan juga pengendalian atas akses termasuk juga di dalamnya adalah penguncian tradisional ya, kemudian juga personal itu harus diberikan nomor ID atau nama ya di setiap badge-nya, kemudian juga sistem alarm, kemudian juga log pengunjung dan juga sistem pengendalian ya, reception. Nah, itu dilakukan. Nah, untuk pengendalian atas lingkungan, untuk pengendalian atas lingkungan meliputi adalah suatu kondisi meliputi bagaimana kesesuaiannya ke apa ya, artinya humanity ya, artinya kesesuaiannya dengan aspek-aspek humanis ya, kemanusiaan, kemudian temperatur ruangan ya, kemudian juga kestabilan aliran listrik. Nah, ini merupakan kontrol ya, yang namanya kontrol atas lingkungan ya, environmental control. Nah, berikutnya untuk perlindungan atas program dan backup data bagaimana? Nah, di sini haruslah setiap program atau juga backup data ini berkaitan dengan hukum ya dan juga regulasi ya, regulasi dan juga hukum. Jadi sangat sangat tergantung pada file backup ya dan juga tingkat retensi ya setiap harinya ya. Jadi dalam hal ini harus diciptakan yang namanya kebijakan, prosedur, standar dan juga panduan ya.
panduan yang mencakup area penyimpanan, area backup, area perlindungan data media, dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi di sini perlunya full sistem backup, ya. Selain itu, juga backup online yang namanya cloud backup. Nah, jadi cloud backup di sini mencakup ya skenario ya skenario organisasi di masa yang akan datang. Perlunya menyimpan data ya, meliputi backup cloud yang namanya ya. Jadi backup cloud sehingga bisa dibuka ya di mana-mana, tidak tergantung pada komputer tunggal gitu ya atau server tunggal. Sehingga cukup ya media penyimpanan tersebut kalau misalnya terjadi ada bencana ya disaster. Nah, ini yang namanya cloud backup ya. Kemudian business continuity plan atau BCP. Nah, BCP di sini meliputi adalah bagaimana pemrosesan lokasi pemrosesan, kemudian sistem aplikasi, kemudian end user activities ya, kemudian telekomunikasi and network ya, kemudian database ya, kemudian human resource, kemudian juga personal safety ya. Selain itu juga harus mendukung yang namanya disaster recovery plan ya. Biasanya disediakan oleh pihak ketiga ya, disaster recovery plan. Kemudian DRP, disaster recovery plan komponen meliputi misinya, kemudian personal yang bisa membukanya, kemudian juga full programnya secara menyeluruh, dan juga employee relocation plan ya kalau terjadi bencana. Nah, ini misalnya di RP ini pernah diterapkan ketika tsunami Aceh gitu ya. Bagaimana bank-bank itu terkena tsunami gitu ya, tetapi seminggu kemudian bisa buka kembali karena datanya sudah di backup ya dengan nama yang namanya DRP recovery plan. Ya, kemudian juga menciptakan namanya auditing and user computing ya. Jadi bisa diaudit ya. Kemudian juga mencakup audit data center. Nah, jadi audit data center di sini merupakan evaluasi atas pengendalian administrasi terkait dengan sumber daya data dan pemrosesan sistem informasi. Nah, ini ya. Kemudian sedianya audit DRP ya. Jadi disaster recovery plan juga secara berkala diaudit ya, sehingga lingkungan teknologi informasi dalam sistem operasinya dapat dijamin ya. Nah, dan terhindar dari yang namanya bencana gitu ya. Nah, audit tool. Nah, bagaimana tentang audit tool gitu ya? Nah, untuk audit di sini, audit tool di sini harus ada standar audit checklist gitu ya. Terkait dengan penggunaannya dan juga penilaian sistem operasi yang berkaitan dengan financial application system. Nah, jadi di sini tersedia harus ada ya yang namanya IT audit program. Ya, kemudian kita bisa simpulkan ya dari chapter ini ya seorang untuk mengendalikan gitu ya, untuk mengendalikan sistem operasi ya dan juga komponen-komponen yang relevan dari IT infrastruktur gitu ya, maka harus dibuat yang namanya checklist. Ya, jadi checklistnya meliputi link dari tujuan yang pertama adalah kesesuaian operasi sistem informasi ini apakah cukup dari aspek penjadwalannya, kemudian eksekusinya, monitoringnya, keberlangsungan programnya, gitu kan? Kemudian prosesnya, keakuratannya, kemudian validitasnya, dan juga perekaman transaksinya. Nah, jadi di sini dibuatlah butir-butir pertanyaan terkait dengan hal itu, yes or no, gitu ya. Kalau yes, oke. Okay. Kalau no, comment. Ya. Nah, di sini dibuat. Jadi butir pertanyaannya aja untuk tujuan yang pertama ini ada apa ya? Ada 14 ya. Jadi 14 item. Nah, untuk tujuan yang kedua, storage and financial information, juga di sini dinilai ya kecukupannya dari sisi keakuratan dan juga kelengkapannya. Jadi ada sekitar 300 pertanyaan. Ya, untuk tujuan yang ketiga terkait dengan akses fisik ya dan juga terkait dengan perlindungan atas aset ya dan juga komponennya. Nah, di sini ada apa ya 9 aspek yang perlu ditanyakan ya. Jadi aspeknya mulai dari pembatasan area sampai pada pembuktian ya. Kalau misalkan area tersebut ada di rusak ya dan sebagainya. Jadi dijawab yes or no gitu ya.
Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan adik-adik sekalian. Silakan. Ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk cloud backup study, kalau untuk misalnya di sistem audit itu yang gimana ya, Pak? Seperti apa dia? Ya, kalau untuk backup study itulah yang dilakukan dengan 2 langkah, yaitu pertama tadi versi cloud, kemudian juga menggunakan file backup. Ya, jadi file backup itu bisa menggunakan apa ya? Menggunakan eksternal hard disk ya, atau juga media penyimpanan fisik ya, yang sifatnya fisik. Nah, itu yang dikatakan dengan backup study ya. Nah, itu maksudnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita dan sampaikan ya untuk di chapter 11 ini ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipoto absennya? Terima kasih, Pak. Ya. Iya, sudah, Pak. Sudah ya, baik.